Saat itu warga di sekitaran Jalan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Tak terkecuali Hermansyah. Hermansyah keluar rumah untuk berwudu. Saat berjalan menuju tempat wudu, ia melihat ada seorang pria di luar rumahnya. Pria itu memakai sepatu dan celana kotor duduk di atas motor Vario tepat di depan rumah tetangganya. Hermansyah saat itu merasa curiga lantaran rumah tetangganya itu sudah lama kosong. Belum lagi pria itu terlihat gelisah, namun Hermansyah enggan untuk bertanya. Dia memilih terus berjalan ke tempat wudhu. Setelah selesai berwudhu, Hermansyah tak lagi melihat pria yang tadi. Pria itu sudah pergi. Saat itu juga Hermansyah melihat asap yang cukup besar di samping rumah kosong itu. Hermansyah pun berteriak memanggil warga sekitar. Seorang warga bernama Indra pun bergegas keluar. Indra langsung mendatangi rumah kosong itu. Saya dengar Hermansyah berteriak ada kebakaran di samping rumahnya. Terus saya bawa air langsung siram. Ternyata itu mayat tanpa kepala, tanpa busana. Indra pun langsung ingat jika sekitar pukul 2 malam sebelumnya dia mendengar kegaduhan dan ada suara orang minta tolong. Namun pas keluar untuk mengecek, suara itu pun hilang dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, tentunya warga di sekitar rumah kosong itu geger. Mereka pun menelepon Polresta Banjarmasin. Saat evakuasi mayat korban, polisi pun menemukan kepala wanita itu sekitar 10 meter dari jasadnya. Kemudian mayat itu pun dibawa ke rumah sakit RSUD Ulin Banjarmasin untuk dilakukannya otopsi. Di sana, polisi juga menemukan pisau, separuh gunting, botol bekas minuman keras, serta darah yang berceceran di dalam WC. Kuat dugaan jika leher korban dipotong dengan pisau itu. Sementara itu, untungnya ada warga yang mengenalin jasad wanita itu. Mayat itu milik Rahma, wanita bersuami yang berusia 34 tahun. Di tempat yang berbeda, seorang pria muda berusia 23 tahun bernama Yogi tengah gusar mencari keberadaan istrinya. Sejak pukul 9 malam, istrinya belum juga pulang ke rumah. Malam itu dengan menaiki Honda Vario, istrinya pamit keluar membeli susu anak mereka. Hingga tengah malam, istrinya tak pulang-pulang. Yogi tak bisa menghubungi istrinya lantaran HP-nya ditinggal di rumah. Saat itu Yogi pun sempat keluar keliling mencari istrinya. Namun pria itu tak juga bertemu dengan istrinya. Yogi akhirnya memutuskan untuk menunggu di rumah saja. Pagi harinya, Yogi diberitahukan warga jika istrinya ditemukan tewas terbakar di sebuah rumah kosong. Bahkan sampai kepalanya terpisah. Menurut Yogi, beberapa malam yang lalu istrinya itu sempat bercerita tengah memiliki masalah dengan seorang laki-laki. Namun istrinya itu tak menjelaskan siapa dan bagaimana ia bisa cekcok dengan laki-laki itu. Yogi sendiri terlihat sangat terpukul. Pria itu menangis dan tidak menyangka malam itu menjadi malam terakhir dengan istrinya. Terlalu kejam sekali pelaku ini, tega. Kalau tak ada hukum negara pasti kami bunuh juga. Nyawa bayar nyawa, coba lawan kami, jangan perempuan. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Yogi saat diwawancarai wartawan. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku. Ia seorang pria berusia 40 tahun bernama Heri Purwanto. Lalu siapakah Heri Purwanto? Seorang pria bernama Kandar yang juga orang terdekat keluarga Heri bercerita jika Heri adalah anak orang berada. Dahulu di masa remajanya dia sering dikekang orang tuanya. Heri juga sempat pergi ke Jakarta untuk sekolah. Setelah 8 tahun, Heri kembali ke Banjarmasin. Pribadi Heri cuek dan acuh.
Harry juga sempat menikah, namun kemudian cerai. Sejak saat itu dia suka minum dan sempat dipenjara 5 tahun karena kasus narkoba. Menurut keterangan polisi, subuh itu setelah melakukan pembunuhan, Harry berencana kabur keluar kota ke daerah Kapuas. Namun tanpa sengaja bertemu polisi di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Menurut polisi juga, kala itu ada pria yang mencurigakan berpakaian teknisi. Pria itu bergelagat aneh. Polisi pun menangkap pria itu. Saat dilakukan pengembangan, pria itu mengaku jika dia baru membunuh orang. Lantas sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu? Mengapa Harry sekeji itu kepada Rahma? Pada Selasa malam tanggal 1 Juni 2021, Rahma pamit kepada Yogi sang suami. Wanita itu beralasan hendak membeli susu anaknya. Entah bagaimana dan di mana Rahma bertemu dengan Harry. Mereka pun terlibat cinta satu malam. Rahma sepakat akan menerima bayaran sebesar 300.000 sebagai tarif kencannya dengan Harry. Setelahnya Harry membawa Rahma ke suatu tempat. Sehabis kencan, Harry pun membayar Rahma 300.000. Namun Rahma malah meminta uang lebih. Dia bahkan memaksa Harry memberikan uang tambahan sebesar 500.000 lagi sebagai tips kencan mereka. Saat itu Harry mengatakan pada Rahma dia tidak punya uang lagi. Tapi Rahma terus-terusan memaksa Harry. Tak tahan mendengar rengekan Rahma, Harry pun menjadi geram. Kemudian Harry yang sudah emosi terpikir untuk membunuh Rahma. Harry lantas mengiyakan akan memberikan tips sesuai permintaan Rahma. Dia pun mengajak Rahma ke rumahnya. Saat itu Harry beralasan jika uangnya ada di rumah. Menaiki motor Vario milik Rahma, Harry pun membawa Rahma ke rumah kosong yang diakuinya adalah rumahnya. Sekitar pukul 2 mereka sampai di rumah kosong itu. Harry mengajak Rahma masuk. Saat itulah Rahma diserang Harry dari belakang. Rahma sempat berteriak minta tolong. Menurut keterangan Harry, dengan menggunakan pisau, ia menyayat leher Rahma. Menurut Harry juga, hanya butuh 3 menit saja, leher Rahma pun putus. Kemudian Harry membuang kepala Rahma ke sekitar 10 meter dari jasadnya. Pakaian Rahma pun dilucutinnya. Setelahnya, dia pergi mengambil bensin. Harry pun kembali menjelang subuh ke rumah kosong itu untuk membakar mayat Rahma agar tidak bisa dikenali lagi. Saat Harry ditanya mengapa ia tega mengerat leher Rahma hingga putus, inilah jawaban Harry. Mau dimatiin aja dibunuh, kalau nggak putus nggak mati. Sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah dan cerita lainnya.